Kemudian kita masuk di kitab Bulughul Maram. Wa anhu, dan darinya yaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, lamma kana yaumu Khaybar, ketika hari Khaybar yaitu perang Khaybar, amar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah memerintahkan Abu Talha. Fanada, lalu kemudian Abu Talha ini menyeru. Dia mengatakan, innallaha wa rasulahu yanhayanikum, sungguhnya Allah dan Rasulnya melarang kalian, an luhumil humuril ahliyati, dari daging-daging keledai negeri. Artinya ya, keledai kampung. Yang al-ahliyah ini lawan dari al-wahsyiyah. Wahsyiyah itu liar. Jadi yang diharamkan dan najis itu adalah al-ahliyah. Tapi kan digagak ko di keledai. Ya, kedelai mingkah. Ko keledai digagak. Ya, himar. Fa innaha rijsun, karena sesungguhnya ia ini adalah kotor, najis. Muttafaqun alaih. Yang disepakati najis itu adalah dagingnya, darahnya. Ya. Yang diperbeda pendapatkan itu badannya untuk ditunggangi, kemudian air liurnya. Pendapat yang paling kuat, dan ini termasuk di antara pendapatnya Syekh Abdurrahman As-Sa'di, beliau mengatakan itu disamakan dengan kucing. Ya, artinya ini kita gunakan untuk mengangkat, kita gunakan berkendara, itu tidak bisa tidak disentuh, itu himar. Ya, maka diikutkan hukumnya dengan kucing. Yang najis itu kalau daging yang sudah dipotong, ya, kemudian kencingnya, kotorannya, darahnya, itu najis. Kemudian wa an Amr bin Kharijah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Amr bin Kharijah radhiyallahu anhu, beliau berkata, khatabana nabiyyu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah kepada kami, biminan, di Mina, wa huwa ala rahilatihi, dan dia yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas binatang tunggangannya. Jadi khutbah di atas hewan boleh. Khutbah di atas hewan. Walu'ahu buha, dan air liur binatang tunggangan Rasul itu yasilu ala katifi, yaitu mengalir di atas pundakku. Jadi nulialin maka kening itu. Ya. Kemudian Rasul berkhutbah di atas, lalu kemudian air liurnya jatuh mengenai pundak ya Amr bin Kharijah. Seandainya itu najis, ya, berarti Nabi akan suruh cuci. Jadi air liurnya binatang yang dimakan dagingnya itu tidak najis. Tidak najis. Ya. Di sini kita ambil faedah bahwa khutbah itu anjurannya di tempat yang lebih tinggi. Ya. Maka podium-podium itu sebenarnya kurang tepat. Ada biasa podium dilindungi badi Allah. Ya. Ya, beda ceramah, beda khutbah. Jadi kalau bikin di masjid ya seperti ini, mimbar, ya, maka dia mau kencang, dia dulu mau ketopo Pak di mana, ya kau kemal lindur kan, dia mau ditaruh-taruh ke teks sama Pak ya, ya. Tapi seperti itulah sunnah mimbar, terdiri dari 3 anak tangga, ya. Adapun podium itu tidak termasuk mimbar. Podium ya sedikit saja. Apalagi kalau tetap di lantai cuma ada penghalang di depan. Jadi lebih tinggi tempat khutbah itu lebih baik, karena itu lebih bisa melihat semua jamaah dan menjangkau. Kemudian boleh khutbah di atas kendaraan, ya, atau di atas binatang. Tapi fokus pembahasan ini bahwa air liur daripada hewan yang dimakan itu disepakati tidak najis, ya, disepakati tidak najis. Tapi kalau yang tidak dimakan itu khilaf, perbedaan pendapat di antara ulama, ya. Kemudian dari sini juga kita mengambil pelajaran bahwa kaidah semua najis itu haram. Semua najis itu haram. Kullu najasin muharramun. Walaysa kullu muharramin najisan.
najisun. Dan tidak semua yang najis, semua najis itu haram, tapi tidak semua yang haram itu najis. Ya, tidak semua yang haram itu adalah najis. Najis yang menentukan najis itu adalah dalil. Kalau tidak ada dalilnya, maka tidak boleh kita sembarang menentukan ini najis atau tidak. Sebab itu hukum. Sebab itu adalah hukum syariat. Baik, alhamdulillah. Akhrajahu Ahmad wa Tirmidzi wa sahahahu. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kesempatan untuk bisa berkumpul lagi dalam bermajelis ilmu yang seperti ini. Perbaiki dan perbanyak niat-niat amal soleh agar kemudian sekali kita beramal banyak manfaatnya. Di antaranya yang selalu diingatkan, niatkan untuk menggugurkan dosa-dosa majelis-majelis yang tidak bermanfaat yang pernah kita lakukan. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.